Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Apakah keadaan hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Darmawan SHMH CPM. Saya di sini sebagai mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita ini, sebelum saya membaca aturan mediasi kita, boleh saya minta Ibu sebagai pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pihak termohon bagaimana? Tidak keberatan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya sebagai ibu rumah tangga. Alamat saya di Kota Langsa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Bapak Yahya. Profesi saya pegawai negeri sipil. Alamat saya tepatnya di Desa Buju, Kota Langsa Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak dan Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain adalah 1. Imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. 2. Tidak punya hak untuk memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu 1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. 2. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. 3. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata ataupun fisik. 4. Para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. 5. Tidak merokok. 6. Tidak menggunakan handphone. Dan 7. Tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju Bu. Baik. Bapak Ibu, saya ingin tahu duduk persoalannya terlebih dahulu. Dari Bapak termohon, bagaimana cerita yang Bapak bisa membeli tanah tersebut? Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi begini Bu mediator, saya cerita dari awal terlebih dahulu ya. Yang bahwasanya pada tahun 2022 saya bertemu dengan Pak Harun untuk membincang-bincang Bu. Tiba-tiba Pak Harun ini ingin menjual sebidang tanah kepada saya. Kebetulan pada saat itu Bu, saya mau menemukan sebidang tanah untuk membangun rumah keluarga saya Bu. Dikarenakan sih tidak enak kepada orang tua saya yang terus-terus saya menumpang di situ Bu. Nah, jadi singkat cerita terjadi transaksi jual beli itu Bu antara saya dengan Pak Harun, yaitu objeknya sebidang tanah tersebut. Nah, singkat cerita berlangsung lama saya ingin membangun di atas tanah itu rumah saya Bu. Ketika saya ingin membangun, saya dihalang Bu oleh Bu Halimah bahwa sedang beliau menyatakan saya tidak boleh membangun. Padahal itu udah hak saya Bu, saya udah membeli tanah tersebut gitu loh Bu. Gitu Bu. Baik Pak Yahya, selanjutnya saya juga ingin tahu apakah Ibu Halimah saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu sudah memiliki hak atas tanah tersebut? Jadi begini Bu, proses saya membeli tanah tersebut adalah saat kami bertemu di pengajian di rumah salah satu tetangga kami. Nah, memang kesepakatan itu hanya antara kami dan istri Pak Harun, hanya menyerahkan sertifikat jual beli tanah yang ada di tangan beliau. Tapi saya tahu betul Bu, kalau saya sudah membeli tanah tersebut dan uangnya saat itu sudah saya serahkan dengan cara mencicil dan saat ini sudah lunas Bu. Baik Ibu, saya percaya Ibu sudah menyerahkan uangnya. Tetapi apakah suami teman Ibu yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli Ibu dengan istrinya? Nah, kalau masalah itu ya Bu, saya tidak menanyakan kembali. Karena bagi saya, kan saya sudah membeli tanah tersebut
dan sertifikat jual beli itu sudah di tangan saya, Bu. Berarti di tangan ibu yang sekarang adalah sertifikat jual beli ya, Bu? Iya betul, Bu. Memang beda ya, Bu? Secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti, Bu. Cuma kekuatannya lebih kuat bersertifikat hak milik, sedangkan di tangan Pak Ayah ya, Bapak ada sertifikat jual beli saja atau sudah ada sertifikat hak milik. Jadi begini Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ketika terjadi transaksi tersebut saya dengan Pak Harun Bu, saya hanya memegang sertifikat jual beli. Saya belum sempat mengurus sertifikat hak pemilik tadi Bu, untuk dijadikan nama pemiliknya nama saya. Dikarenakan transaksi itu hanya di warung Bu. Kebetulan Bu, di saat itu juga ada Pak Camat Bu sebagai ibarat saksi lah Bu untuk menyaksikan transaksi kami Bu, gitu Bu. Baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan keterangan Bapak Ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatat di BPN, Badan Pertanahan daerah di mana lokasi tanah tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum yang tepat. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1 yang berisi semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4 isinya dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan, bahwa berdasarkan peraturan tersebut pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara, harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya, mendatangkan ahli dan saksi. Untuk itu, pertemuan kita kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya. Apa sama-sama tidak mengetahui tanah ini telah dijual atau bagaimana? Kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan bisa terselesaikan. Bapak Ibu setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 23 Agustus 2025? Saya setuju Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, kesempatan yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.